Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fathor? Ya pastinya seger, baik. Apalagi kita sudah menghadapi liburan, Bu, dan hari raya. Insya Allah besok saya sudah Alhamdulillah. pulang kampung, Bu. Oh, kampungmu di mana Pak Fathor? Madura, Bu. Hampir Masya kalau ke Madura, Bu. Allah. Insya Allah. Lewat mana Pak? Ya Lewat lewat darat apa laut? lewat darat, Bu. Darat. Ya, mudah-mudahan perjalanannya menyenangkan ya Bapak ya. Amin, 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 Bu. Amin. Ya. Pak Fathor, eh, saya Ya izinkan hari begitu. ini melakukan proses praobservasi ya Pak ya, sebelum Ya, melakukan supervisi. Mohon izinnya ya Bapak ya. enggak, Bu. Ya, ya. Bapak, sebentar lagi Bapak akan melaksanakan proses cucing ya Bapak ya. Siap, Ya, Bapak cutnya dan kabarnya Ibu Wiwi sebagai cucinya. Betul Bapak. siap, Bu. Betul, Bu. Betul, Bu. Eh, untuk melakukan cucing ini, apa tujuan Bapak melakukan kegiatan cucing Bapak? Pertama ingin mendapatkan eh, karena dapat kontak dari Bu Wiwi. Mungkin dari Bu Wiwi ada hal yang baru dan harus didiskusikan terkait dengan apa yang terjadi pada dirinya, mungkin dengan muridnya atau dengan hal-hal yang lain. Sehingga saya perlu hadir dengan Bu Wiwi untuk diskusi itu. Oh, begitu Bapak ya. Ya. Bapak, sebelum melakukan cucing, saya ingin bertanya. Dari keempat kompetensi seorang cut ya Bapak ya, Ya, betul, Bu. seperti mendengar fiktif, membuat pertanyaan berbobot, dan memberdayakan cuci, dari itu mana yang Bapak ingin kembang? Ini, Bu, saya pertanyaan berbobot, Bu. Kadang-kadang eh, sudah dikonsep pertanyaan-pertanyaan itu walaupun eh, tapi ketika saat sudah mau diucapkan ini kadang-kadang blank, Bu, sehingga pertanyaan itu bisa nanti tidak menjadi pertanyaan terbuka, menjadi pertanyaan tertutup, sehingga itu dan terus sampai sekarang saya perlu banyak berlatih membuat pertanyaan berbobot, apalagi saya susah untuk membedakan ini yang mana sih yang kata kuncinya. Ya, kadang-kadang apa ini apa gemboknya, apa ini kuncinya, itu tidak kelihatan kadang-kadang. Tapi mudah-mudahan dengan saya berlatih dengan Bu Wiwi, saya mendapatkan inspirasi, saya dapatkan kata kuncinya. Makanya saya saat ini kalau saya perkirakan masih ada di level satu lah malahan, Bu, untuk pertanyaan berbobot itu, Bu. Oh, level 1 Bapak. Iya, Kenapa Bu. Bapak? Bapak menilai Bapak pada pertanyaan berbobot itu Bapak berada di level 1. Iya. Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, pada saat walaupun itu sudah dikonsep, pada saat saya bertatap muka, apalagi dengan eh, ibu-ibu yang muda-muda seperti ini, itu perasaan grogi itu masih ada, Bu. Ketika grogi ada itu, nah itu blank biasanya, Bu. Ketika blank itu pertanyaan itu sudah apa apa yang terucap itu kadang-kadang tidak terukur. Oh, kok saya tanya itu ya? Kelihatannya menurut saya sudah baik, ternyata jawabannya, oh saya tertutup kayaknya pertanyaan itu. Itu yang membuat saya, sehingga saya beraninya hanya memberikan di level satu masih. Begitu ya Bapak ya. Ya, betul, Bu. Ah, terus dari percakapan cuci kan ada alur tirta ya Bapak ya. Ya, Nah, dari alur tirta tersebut nanti Bapak ingin saya mengamati atau Bapak ingin mengembangkan alur yang bagian sebelah mana Bapak? identifikasi, Bu.
ini yang memang menjadi kesulitan saya, Bu. Identifikasi, eh, tapi bukan yang lainnya tidak ada kesulitan, Bu. Tapi saya mempunyai asumsi kalau sudah kita mengidentifikasi yang lainnya, menurut saya ya, pemahaman saya itu paling paling tidak bisa. Tapi kalau sudah identifikasinya salah, pasti yang lainnya juga ikut salah. Bahkan tujuan yang kita harapkan di awal itu tidak akan tercapai. Makanya saya eh, tolong nanti memang diamati betul pada alur identifikasinya. Baik Bapak, berarti Bapak merasa sekarang berada di level 1 terkait dengan eh, membuat pertanyaan yang berbobot ya Bapak ya. Ya, betul, Bu. Kemudian kemudian Bapak ingin saya mengamati pengembangan alur switching pada identifikasi masalah. Betul ya Bapak ya? Betul, Bu. Betul, Bu. Hmm, Monggo, saya persilakan Bapak Fathor untuk melakukan proses switching. Semoga proses switchingnya berjalan dengan lancar, sesuai harapan, dan sukses. Terima kasih, Bu Mike. Terima kasih, Bu Mike. Oke. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Faktor. Nah, ketemu lagi ya, Bu ya. Iya, ketemu lagi, Pak. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, luar Biasa. biasa. Luar biasa ya, Bu ya. Luar biasa. Semoga keluar biasaan ini juga tetap mengalir kepada kita semua, kepada Bu Rizky, kepada Bu Mike, dan buat kita teman-teman yang tidak bergabung di room kita ini, Bu. Eh, Amin. Bu Wiwi, eh, kira-kira Bu Wiwi mau saya coaching dalam hal apa, Bu? Iya, Pak Faktor. Terima kasih nih, Pak Faktor Ya, sudah soalnya menyediakan kontak-kontak waktu saya ya. kayaknya seperti Kang kemarin Ya, itu biasanya, Bu. ya. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktu untuk melayani saya yang 10 menit yang lalu itu Ya, menghubungi Bapak. ya, Pak ya, Faktor, saya butuh di kucing nih, ya. kayak gitu. Pusing. Ini Pak Faktor, kemampuan ataupun minat baca anak-anak di sekolah saya itu masih rendah, Pak. Minat bacanya rendah. Padahal Eh, di sekolah sudah ada gerakan GLS, tapi minat untuk membacanya itu rendah anak-anak masih. kalau dinilai ya, Bu, rendahnya itu posisi saat ini ada di level berapa, kemudian dan Ibu berharap anak ada di level berapa, Bu? Kalau menurut saya sekarang ini rendahnya ada di posisi 5, level 5, Pak. Level 5 ya. Nah, inginnya ya anak-anak bisa meningkat itu di level 8, 9 lah, Pak, seperti itu minat bacanya, Pak. Minat bacanya. Hmm. Eh, Mungkin ada hal-hal yang bisa diceritakan yang selama ini sudah dibangun oleh Bu Wiwi. Ini tidak hanya dibangun oleh saya, Pak ya, Ya, tetapi sudah dibangun oleh sekolah dan di sekolah itu sudah ada tim literasi, Pak ya. Kemudian ya, ada ya. gerakan GLS, gerakan literasi sekolah, ada timnya, kemudian 15 menit sebelum pelajaran itu juga dilakukan literasi. Tapi kenapa ya Pak ya, minat baca anak-anak itu masih ada di level 5, masih rendah gitu. Padahal secara budaya sekolah sudah menyediakan suatu bentuk kegiatan anak-anak tuh harus baca 15 menit sebelum pelajaran kayak gitu. Dan juga itu ada timnya begitu. Tetapi ketika saya ngajar di jam pertama, saya melihat anak-anak harus melakukan literasi, itu nggak langsung buka buku, Pak. Jadi harus ayo dibuka buku bacaan kalian, buku misalnya mereka tuh semester 1 kemarin Pak ya, itu buku fiksi. Yang semester ini non fiksi kayak gitu. Ayo dibuka kayak gitu. Jadi masih harus disuruh. Kemudian waktunya untuk menuliskan kesimpulan kayak gitu Pak ya, mereka juga harus disuruh. Jadi lebih banyak ngobrol gitu. Ayo sekarang tuliskan kesimpulan dari yang kalian baca gitu Pak. Kemudian begitu dikumpulkan di depan, saya tuh lihat tuh kesimpulan yang dituliskan anak-anak. Loh,
kamu menuliskan, kamu membaca dari halaman 172 sampai 175. Masa kesimpulannya hanya satu kalimat dan kalimat itu hanya terdiri dari 3 kata? Kan nggak mungkin. Berarti kan anak-anak main-main. Rendahnya itu ada faktor lain kira-kira Bu yang mempengaruhi lingkungan belajarnya atau bagaimana? Kalau saya melihat nih ya Pak ya, misalnya saya Walaupun tuh ya, datang, ya saya datang di jam pertama ngajar nih Pak ya, itu kayaknya mungkin ya Pak ya di kelas sebelah itu kadang-kadang nggak ada gurunya sih belum datang. Di kelas saya ada gurunya datang. Saya membersamai anak-anak tuh melakukan literasi seperti itu. Dan saya tuh menuntut banyak gitu ketika anak-anak itu harus berliterasi. Menuntut banyaknya tuh ya mereka harus baca, mereka harus menuliskan kesimpulan dengan benar sesuai dengan yang dibaca. Kadang-kadang malah tak suruh, coba ya ceritakan apa yang kamu baca kayak gitu. Mungkin yang mengakibatkan anak-anak itu kurang bisa punya minat baca ya Pak ya. Mungkin dukungan dari ini ya Pak ya, dari lingkungan terutama guru yang ngajar di jam pertama itu tidak apa ya Pak ya, tidak intensif mendampingi anak-anak dengan baik mungkin ya Pak ya. Jadi kan akhirnya anak-anak terbiasa nulis sembarangan. Kemudian kalau nggak disuruh buka buku, nggak buka buku kayak gitu Pak. Walaupun iya, sama sistem sekolah sudah disediakan sebuah program literasi seperti itu. Mungkin gurunya ini Pak. Karena saya kan misalnya, saya ngajar di kelas 11 A5, ada di jam 1-2 Pak ya. Seminggu di jam 1-2 itu hanya sekali. Berarti 4 harinya mereka itu bersama guru lain kan Pak ya. iya betul Nah Bu. ketika di jam saya tuh masih harus ngoprak-ngoprak. Ayo dibuka bukunya, kemudian kan selalu ada ini Pak kayak instruksi dari center kayak itu ya dari pusat operator sekolah, waktunya untuk menuliskan kesimpulan, waktunya literasi sudah habis, itu kan sudah terkontrol kayak gitu ya. Jadi kemungkinan ya itu Pak mungkin kurang pendampingan literasi yang intensif sepertinya. Jadi anak-anak kan tidak punya kesadaran untuk langsung buka buku, membaca dengan baik, kemudian mengambil esensi atau kesimpulan dari bacaannya itu apa, kemudian menuliskan dengan lengkap kesimpulannya seperti itu Pak. Mungkin tidak terbiasa anak-anak Pak. Makanya minat bacanya tuh masih rendah Pak. Eh, Kalau lihat dari ceritanya Ibu, ada minat baca yang rendah, sekolah sudah sepertinya memberikan aturan, sudah cukup. Kemudian eh, dari minat baca itu, apa yang Ibu pahami dari membaca itu, Bu? Apa yang hanya membaca lewat buku, apa yang membaca yang dari HP atau yang digital atau yang bagaimana, Ibu? Sehingga Eh, nggak bisa kelihatan. Mungkin kalau lihat buku, anak-anak kok kayaknya nggak mungkin. Sekarang zamannya digital sudah mungkin seperti itu. Sehingga buku tidak harus berbentuk kertas seperti saat ini. Mungkin di skip ke yang digital mungkin seperti itu. iya Bagaimana? baik Pak ya. Kalau di sekolah saya ini untuk literasi itu masih pakai buku Ya, hard copy, Pak. Seperti itu. Karena memang anak-anak diminta untuk milih buku yang ada di perpustakaan atau membawa buku sendiri dari rumah yang mereka sukai begitu, Pak, untuk dibaca setiap hari di sekolah. Seperti itu. Ya mungkin e-book itu merupakan salah satu solusi kayak gitu, salah satu bentuk buku yang bisa ditawarkan agar anak-anak itu nggak harus buka buku tapi cukup buka gadgetnya sehingga yang dibuka itu benar laman e-book bukan laman ini apa games ya Pak ya atau laman TikTok seperti itu. Mungkin bisa, Pak. Tapi kalau menurut saya ini kan permasalahannya nih kurang intensifnya pendampingan literasi yang dilakukan oleh guru, Pak. Sehingga anak-anak itu kurang terkontrol secara nah, langsung ya oleh guru itu. di situ mungkin Bu salah satunya kurang intensifnya. Yang kedua, mungkin ya dunianya kita dengan dunia anak kan sudah beda ya Bu ya. Beda, ya. Beda.
Kalau kita mungkin masih familiar dengan buku, bahkan kalau ada bacaan yang e-book, kayak modul yang berupa e-book seperti saat ini, saya print Bu, biar saya baca-baca. Tapi bagi anak itu juga ketika kita memberikan layanan juga memperhatikan zamannya, kemudian keunikan anaknya mungkin yang perlu juga kita sehingga apa ya program-program yang kita rancang sebenarnya bagus sudah dari Bu Wiwi, tapi apakah betul sudah memberikan layanan yang terbaik buat anak sezaman ini? Siap Pak, siap Pak. Apa yang disampaikan oleh Pak Fathur itu ini, Pak itu sudah memberikan ide kreatif pada pihak sekolah ini yang bisa saya sampaikan ya Pak ya, bahwa anak-anak itu tidak harus ya Pak ya, tidak Iya betul. harus membawa buku dalam bentuk hard file ya Pak ya, tetapi Iya, anak-anak bisa diizinkan untuk membawa HP-nya iya, guna mengakses e-book ya yang mereka sukai dan dibaca setiap hari begitu ya iya, Pak ya. Iya Pak, iya. terima kasih Pak, terima kasih Pak. Tapi ini Pak, rekan sejawat saya ini yang perlu di dimotivasi untuk bisa mendampingi anak-anak intensif di jam pertama ini Pak untuk pendampingan literasi Pak. Nah, itu yang menjadi kendala juga ya Bu ya. Ini sekedar bercerita di sekolah saya juga Bu. Ketika kita bicara jam-jam pertama itu bukan hanya masalah pendampingan, kosong malahan Bu. Itu biasanya saya kan ngajak anak ke musola untuk ngaji. Yang Nah tidak makanya ini saya curhat sama Pak Fatur ya, nih, tolong ngaji, Pak yang selesaikan. ngaji. Nah, Gimana Pak? ngaji kalau tetap pakai Al-Quran Bu, anak-anak biasanya jenuh Bu. Dengan saya tak coba, ayo silahkan download Al-Quran digital. Pak saya kan, gimana Pak? Pertanyaan itu pasti muncul, gimana anak-anak kalau main game Pak? Kan dia pegang HP. Kapan lagi kita memberikan kepercayaan buat anak? Ayo sekali-kali kita buat kepercayaan dengan anak-anak. Nah, selama ini kan kita kadang-kadang terlalu cemburu dengan anak, tidak percaya sama sekali dengan anak. Tuh. Nah, yang seperti itu, ayo berikan kepercayaan, teruskan berikan kebebasan buat apa yang mau dibaca. Kemudian kita, ini saya dapatkan dari CGP bahwa dunia anak dengan dunia kita sudah cukup berbeda. Siap Pak, siap. Nj. Apa kira-kira Bu kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari pertemuan siang hari ini Bu? Kesimpulan yang sudah saya dapatkan adalah bahwa untuk meningkatkan minat baca anak-anak, Pak ya, kita bisa melakukan cara yaitu melihat kembali dunia mereka. Ya, Mereka itu kan dekat dengan IT, kemudian mereka thumb generation. Kalau begitu kita memanfaatkan aset yang mereka miliki, yaitu dengan membebaskan mereka itu menggunakan e-book sebagai media literasi mereka. Begitu ya, Pak ya. ya, betul. Ya, 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 ya. Wah, cukup luar biasa Ibu. Langsung bisa menangkap apa yang menjadi ide Ibu, kemudian kira-kira setelah ide itu terbangun, Ibu Wiwi eh, akan direncanakan kapan dari apa hijrahnya dari yang buku manual, yang berbentuk kertas, kira-kira atau minimal diskusikanlah di awal hijrah ke Mungkin saya akan ya, mendiskusikan dengan tim literasi dan pihak ya, sekolah ini habis hari raya, Pak. Setelah hari ya, raya akan saya ya, beri ya. masukan mereka. Dan kalau masukan saya itu bisa diterima, mungkin awal semester tahun ajaran baru bisa diterapkan. Karena kan ini kan sudah berjalan kan, Pak. Ya, 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 Literasinya yang menggunakan buku betul. tradisional ya Ya, tercetak gitu, Pak. Nggih, nggih. ya, ya. Semoga apa yang menjadi rencana Bu Wiwi eh, menjadi diamini juga oleh teman-teman yang lain. Nah, Amin. kemudian agar Bu Wiwi dan teman-teman yang lain merasa eh, tergugah juga
Bu Wiwi kira-kira akan menggandeng siapa saja dalam hal ini? Tentunya itu kepala sekolah, Pak. Ya. Kemudian tim literasi dan juga semua guru SMA Negeri 1 Tenggarang yang tidak jadi tim literasi. Kenapa? Kalau seandainya nanti benar akan dilakukan literasi dengan menggunakan e-book, tetap kehadiran kehadiran guru di jam pertama itu sangat diperlukan sebagai kontrol bahwa proses itu berlangsung. Jadi anak-anak kan tidak main sendiri begitu, Pak. Sudah cukup bagus itu, Bu. Karena bagaimana bagusnya sebuah kegiatan kalau tidak dimiliki tidak hanya dimiliki oleh saya sebagai pemrakarsa, tapi dimiliki oleh semua warga sekolah, itu tambah afdol rasanya, Bu. Hanya dengan Ibu Wiwi menggandeng kepala sekolah, teman sejawat yang lainnya, kemudian apalagi tidak menafikan anak-anak, sehingga pilihan bacaan itu juga tidak seperti pilihan bacaan zamannya Pak Wator dulu. Kancil mencuri timun, masih mungkin sudah beralih Kancil mencuri timun ke Power Rangers atau apa yang sekiranya memang ceritanya memang sudah kekinian itu. Itu sudah cukup luar biasa, Siap, Bu. Pak. Ya. Siap, Pak Eh, Fator. Bagaimana perasaan Bu Wiwi setelah kita diskusi hari ini? Alhamdulillah lega, senang Pak Fator karena menemukan ide baru untuk memecahkan persoalan yang saya hadapi. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bu ya. Sangat bermanfaat sekali Pak Amin. Fator. Amin. Saya kira saya cukupkan ya, Bu ya. Nje Pak Fator, Ya, matur ya. nuwun. Makasih Bu Wiwi, makasih Bu Wiwi. Saya Sami-sami. tunggu kabar baik selanjutnya. Walaupun tidak, Nje, walaupun ya syukur-syukur bisa di dunia darat, Bu, tidak hanya di udara saja, Bu. siap. Siap, ya. Terima kasih Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Percakapan cucing yang luar biasa Bapak Fathur Rohman dan Ibu Wiwi Haryati. Terima kasih Bu Mika. Bapak Fathur, kembali saya minta izin waktunya untuk Monggo melakukan Bu. percakapan pasca observasi ya Bapak ya. Ya, ya siap Bu. Dari percakapan cucing yang dilakukan oleh Bapak Fathur dan Ibu Wiwi tadi, bagaimana Bapak terkait dengan performa dalam kompetensi yang Bapak kembangkan tadi? Bagaimana menurut Bapak penilaian Bapak dari tadi Bapak menilai saya masih ada di skala ini, sekarang kira-kira sudah sampai skala berapa? Eh, Perasaan dulu ya Bu. Saya rileks sekali hari ini Bu. Apa karena memang saya kemarin sudah pernah SUA dengan yang Bu Wiwi. Tapi untuk yang kemarin, makanya saya nilai itu kemarin itu di level 1 betul Bu, grogi. Grogi. Untung kemarin saya sudah dapat bocoran dari Bu Sandra. Oh enak Pak Bu Wiwi, renyah Pak. Terbangun nanti komunikasi Pak. Tuh, makanya mungkin psikologi ini yang membawa saya sehingga saya juga karena sudah pernah ketemu dengan Bu Wiwi, level saya saat ini mungkin sudah bisa bergeser dari 2 mungkin ya loncat ke 3 lah Bu, paling tidak seperti itu. Karena saya lihat juga dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bu Wiwi, karena saya tidak sempat juga melihat pertanyaan saya sempatnya hanya melihat jawaban dari Bu Wiwi, itu tidak ada kata iya atau tidak, seperti itu. Bapak, berarti Bapak menilai bahwa dari level 2 ke level 3, padahal Ya. saya menilainya sudah level 4 loh Bapak. Waduh, sudah Luar biasa. bukan Iya, bukan meloncat lagi ya Bu, bisa terbang iya, ini iya, sudah iya. bisa. Iya, boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya tadi, Bapak? Siap, siap Bu Mika. Iya, ya. Dari yang saya amati tadi, pada saat Bapak melakukan cucing bersama Ibu Wiwi, luar biasa. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Bapak sudah naik level menurut saya. Yaitu Bapak tadi di awal 2, terus Bapak sendiri menilai diri sendiri 3,
Kalau saya di sini sebagai observer ya Pak ya, sudah menilai 4. Mengapa Bapak? Karena Bapak sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Bapak tadi kan ingin saya mengamati tentang atau meningkatkan kompetensi terkait dengan pertanyaan berbobot yang terbuka ya Bapak ya. Nah, di sini saya mencatat tidak ada satupun dari pertanyaan Bapak yang disampaikan pada saat cucing tadi pertanyaan yang tertutup. Jadi luar biasa, sepertinya sudah mengalir seperti cut profesional. Dan tadi Siap, juga siap, Bu. disampaikan, Siap, Bu. iya, tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa Bu Wiwi orangnya renyah, bukan hanya keripik yang renyah, ternyata kondisi psikologis seseorang akan mempengaruhi proses kolaborasi, proses cucing yang dilakukan. Begitu ya Bapak ya? Siap, siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Siap. ya. Kemudian terkait dengan kompetensi atau alur cucing Tirta, Ya. Bapak tadi ingin saya mengamati tentang fokus identifikasi masalah. Nah, pada proses identifikasi masalah, Bapak sudah melakukan pertanyaan terbuka terkait situasi yang dialami Ibu Wiwi, kemudian yang mempengaruhi situasi tersebut, dan Ibu Wiwi juga, wow, eh, bisa mengeksplor dari pertanyaan Bapak yang diajukan Bapak, jadi bisa menjawab dengan terbuka. Itu yang saya lihat. Dan luar biasa kolaborasinya. Kemudian menurut Bapak, bagaimana pendapat Bapak terkait percakapan saya dan Bapak pada hari ini? Saya cukup senang, apalagi dengan Bu Mika ya, yang bukan orang baru bagi saya. Cukup senang, ternyata saya banyak belajar dari yang mudah-mudah, apa dan bagaimana tentang dunia hari ini, termasuk kegiatan isi akademik di sekolah kucing yang sudah dilakukan. Minggu Kemudian depan masih ada jadi Bapak, naik 2 kali dari lipat. yang eh, Bapak sampaikan tadi ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kembali, yaitu Bapak tadi sudah cukup baik ya Bapak ya, namun demikian dari yang saya amati ada hal-hal yang sebetulnya masih bisa dikembangkan oleh Bapak. Siap Bu, siap. Tadi saat saya mengamati, saya catat tadi Bapak ya, Bapak ada bagian saat Cut memberikan solusi kepada Cuci. Nah, seperti menurut pengalaman saya mau bercerita terkait masalah yang dihadapi Cuci Bu Wiwi, yaitu ketika literasi mengaji dengan download di e-book. Begitu ya Bapak ya? Siap, siap. Nah, menurut saya ketika Bapak menyampaikan hal ini, itu hampir serupa dengan memberikan saran yang dilakukan oleh seorang konsultan. Dalam hal ini alangkah baiknya ya Bapak ya, maaf ya Bapak ya, saya Siap, siap. sedikit saran, alangkah baiknya hal tersebut dimunculkan dari pertanyaan terbuka kepada Cuci, sehingga Cuci akan menampilkan atau memberikan solusinya sendiri sesuai dengan situasi sekolahnya terkait dengan masalahnya. Begitu Bapak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat cuci, Bapak di akhir tadi sudah menyampaikan kesimpulan cukup bagus, namun belum menanyakan kapan Ibu Wiwi akan merealisasikan kegiatan atau rencananya. Jadi belum menanyakan waktu pelaksanaan rencana aksinya, Bapak. Keseluruhan sudah cukup bagus. Kemudian dari diskusi ini, Bapak ya, apa yang menjadi bayangan Bapak atau yang akan Bapak lakukan ke depannya
untuk meningkatkan lagi performa Bapak sebagai cut terkait kegiatan cucing ini? Eh, saya 2 kali adu peran dengan Bu Wiwi, Bu. Eh, Sehingga saya terus ingin mencoba dan terus mencoba. Termasuk yang dikasihkan umpan balik sama Bu Mike barusan. Sebenarnya kan saya punya kelemahan di bidang alur tirta identifikasi sebenarnya. Kemudian ketika alur tirta diidentifikasi saya sudah temukan, apakah saya dapat nanti menyimpulkan sehingga kesimpulan ini yang saya bawa itu sama dengan tujuan yang sudah disampaikan di awal. Nah, itu yang terus ingin saya kembangkan, Bu. Saya terus makanya ingin banyak belajar dari teman-teman sekalian dan terus selalu ingin mencoba, kan? Ya, luar biasa Bapak. Bayangan yang cukup baik untuk meningkatkan kompetensi dalam hal cucing ya Bapak ya. Ya, ya. Kira-kira kapan Bapak? Kira-kira kapan Bapak akan merealisasikan bayangan Bapak ini? Eh, Jika Allah mengizinkan ya Bu, kita ketemu dengan jadi PP, Insya Allah setelah eh, kita keluar SK untuk jadi PP. Kemudian kalau di sekolah kan sudah terbangun eh, supervisi yang menggunakan pola kucing. Saya termasuk tim supervisi di dalamnya saya lakukan, tapi dengan orang-orang yang berbeda, dengan psikologis yang berbeda tentunya akan kita jumpai ketika kita ditakdir menjadi PP nantinya. Mudah-mudahan, amin Bu, amin. Amin, amin, insya Allah. Kemudian siapa Pak yang Bapak anggap bisa membantu kesuksesan ini Bapak? Eh, Dukungan yang paling sangat berharga untuk saat ini adalah teman-teman yang ada di sekitar saya juga, juga teman-teman yang sekarang ada di ruangan room Zoom pada siang hari ini. Tentunya yang akan memberikan dukungan, termasuk umpan balik yang Bumi kesampaikan, kemudian jawaban-jawaban yang diberikan Bu Wiwi. Intinya teman-teman semuanya yang akan tetap memberikan yang terbaik buat saya. Alhamdulillah, tetap semangat ya Bapak ya. Semangat Bu, semangat Bu. Semangat untuk kita semua. Ya, umur Bapak begitu semangat terbaik Bu. Oh, iya, terima kasih. Bapak, sebelum kita tutup sesi ini dari kegiatan hari ini, apa yang Bapak dapatkan? Boleh bercerita? Tentunya pengalaman ya Bu ya. Kalau di GP kemarin saat kita kegiatan coaching kan hanya ada observer. Sekarang ada observer itu pun tidak berperan seperti sekarang. Tapi sekarang observer berkedudukan sebagai supervisi. Ini memberikan pengalaman baru bagi saya dan ini mungkin bisa dibawa langsung ke tanah sekolah. Ya, Bapak. Terima kasih atas perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita hari ini dapat barokah dari Allah, bermanfaat bagi kita Amin, amin, semua. amin, Amin, amin. Allahumma amin. Dan kita semua dapat lulus menjadi Amin. PP sesuai harapan Amin. kita. Amin, Allahumma amin. Bapak, sesi ini kita akhiri. Ya Bu, siap, siap, siap. Oke, saya akhiri ya Bapak ya. Mohon Ya, permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bu.